Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'd. Langsung saja saya akan memperkenalkan nama saya Muhazrian Hamziullah Putra, NIM 200202075, kelas HKI 3B, Prodi Hukum Keluarga Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Poligami menurut Mahkamah Konstitusi Indonesia. Jelaskan apa itu poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya perbedaan dari poligami atau monogami. Poligami adalah dia melebihi dari satu, sedangkan monogami dia hanya cukup satu. Baik, saya akan menjelaskan yang kedua, poligami dalam pandangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa asas perkawinan adalah poligami dan monogami diperbolehkan dengan alasan, syarat, dan prosedur tertentu, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dan hak untuk membentuk keluarga, hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945, sebagaimana diaturkan dalam sidang pembacaan keputusan perkara No. 12 pengujian Undang-Undang Perkawinan. Menurut Mahkamah Konstitusi, dalam pertimbangan hukumnya, pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan yang memuat alasan, syarat, dan prosedur poligami sesungguhnya semata-mata sebagaimana upaya yang menjamin dapat dipenuhinya hak-hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligami dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan dengan ahli Muhammad Quraish Shihab yang dikutip dalam pertimbangan hukum keputusan adalah untuk mendapatkan ketenangan hati atau sakinah. Sakinah dapat melestari manakala kedua belah pihak yang berpasangan itu memelihara mawadah, yaitu kasih sayang menjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharapkan imbalan atau pamrih apapun, melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya. Adapun menurut Shihab, sifat egoistik yaitu hanya ingin mendapatkan segala hal yang menyenangkan bagi diri sendiri, sekalipun akan menyakitkan hati pasangannya, akan memutuskan mawadah. Itulah sebabnya demi menjaga keluarga sakinah adalah wajar jika seorang suami yang ingin berpoligami terlebih dahulu perlu meminta pendapat atau izin dari istrinya agar tidak tersakiti. Di samping itu, izin istri diperlukan karena sangat terkait dengan kedudukan istri sebagai mitra yang sejajar dan sebagai subjek hukum dalam perkawinan yang harus dihormati harkat dan martabatnya. Muhammad Quraish Shihab menyatakan bahwa asas perkawinan yang dianut oleh ajaran Islam adalah asas monogami. Poligami merupakan kecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan tertentu, baik secara objektif terkait dengan waktu dan tempat, maupun secara subjektif terkait dengan pihak-pihak atau pelaku dalam perkawinan tersebut. Terkait dengan salah satu syarat poligami yang terpenting yaitu adil, menurut pendapat ahli Huzaimah Teyonggo yang dikutip dalam pertimbangan hukum keputusan yang menyatakan bahwa
kaidah fikih yang berlaku adalah pemerintah atau negara mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya. Oleh karena itu, menurut ajaran Islam, negara atau ulil amri berwenang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh warga negaranya yang ingin melakukan poligami dengan kemaslahatannya umum, khususnya mencapai tujuan perkawinan. Mengenai adanya ketentuan yang mengatur tentang poligami untuk WNI atau warga negara Indonesia yang hukum agamanya memperkenankan perkawinan poligami, hal ini menurut Mahkamah Konstitusi adalah wajar. Oleh karena sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebaiknya akan menjadikan tidak wajar jika Undang-Undang Perkawinan mengatur poligami untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal poligami. Jadi pengaturan yang berbeda ini bukan suatu bentuk diskriminasi, karena dalam pengaturan ini tidak ada yang membedakannya, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sedangkan diskriminasi adalah memberikan perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama. Baik, selanjutnya poligami dalam pandangan agama Islam. Islam pada dasarnya berkonsep monogami dalam aturan pernikahan, tetapi memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu, atau yang dimaksud dengan poligini. Islam memperbolehkan seorang pria beristri sehingga 4 orang istri, dengan syarat sang suami harus dapat berbuat adil terhadap seluruh istrinya. Adapun dasar hukumnya, dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-129 yang artinya, dan kamu tidak akan dapat memperlakukan adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung atau kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terketung-katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri atau dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, selanjutnya adapun jenis-jenis poligami. Yang pertama poligini, yang kedua poliandri, yang ketiga pernikahan kelompok. Saya akan menjelaskan yang pertama, poligini. Sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagaimana istrinya dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua poliandri, sistem perkawinan yang membolehkan seorang wanita mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Dan yang ketiga pernikahan kelompok, yaitu kombinasi poligini dan poliandri. Ketiga bentuk poligami tersebut ditentukan dalam sejarah, tetapi poligini merupakan bentuk yang paling umum terjadi. Walaupun memperoleh dalam beberapa kebudayaan, poligami ditentangkan oleh sebagai kalangan, terutama kaum feminis, menentang poligini karena mereka menganggap poligini sebagai bentuk penindasan kepada kaum wanita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.